Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan, biasa dipanggil Gilang. Saya lahir pada tanggal 29 November 2002. Saya anak ketiga dari 9 bersaudara. Sewaktu SMA, saya bersekolah di Man 1 Mamuju. Di Man 1 Mamuju, saya mengikuti beberapa organisasi, yaitu Big Race dan Marawis. Menjadi anggota atau keluarga di organisasi tersebut sangat bermanfaat bagi diri saya. Di organisasi Big Race, saya diajarkan agar bisa tampil di depan orang banyak. Sedangkan di organisasi Marawis, saya diajarkan seni tari Marawis dan tampil di depan umum dalam acara-acara resmi. Selain berorganisasi, saya juga mempunyai hobi, yaitu menjadi fotografer, editing foto atau video. Dan alhamdulillah, banyak yang suka terhadap hasil editing foto atau video yang saya buat. Dan dalam bidang olahraga, saya pernah menjuarai catur tingkat kecamatan dan juara 3 di tingkat kabupaten sewaktu SD. Dan sewaktu SMA, saya bisa mempersembahkan juara 3 lomba catur untuk sekolah yang saya tempati, yang lomba tersebut diadakan oleh Poltekkes Mamuju. Sekian video personal branding saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirausaha berasal dari dua kata, wira dan usaha. Wira mempunyai arti pejuang, pahlawan, berbudi luhur, manusia unggul, berwatak agung, dan gagah berani. Sedangkan usaha merupakan perbuatan atau amalan, berbuat sesuatu dan bekerja. Secara harfiah, makna dari kata wirausaha adalah orang yang membuat suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, hingga mengatur permodalan serta pemasarannya. Tujuan wirausaha yang pertama, menyebarkan pengaruh wirausaha. Kedua, membangun karakter wirausaha. Ketiga, membentuk wirausaha yang berkualitas. 4. Membangun kesejahteraan masyarakat. Kelebihan menjadi wirausahawan. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Kedua, keleluasaan dalam mengatur pekerjaan. Ketiga, mengasah potensi diri, kreativitas, dan sebagainya. Keempat, menghasilkan keuntungan. Kelima, memiliki kualitas kepemimpinan dalam diri. Kekurangan menjadi wirausaha. Ketidakpastian dalam menghasilkan. Kedua, pendapatan bahkan setelah mendirikan dan menjalankan usaha tersebut, dan tanggung jawab terhadap karyawan yang dipimpin. 3. Risiko kehilangan berbagai macam investasi. 4. Beban kerja yang lebih berat, kendati waktu dan ritme bekerja cenderung fleksibel. Ciri-ciri wirausaha: selalu berpikir positif, mengambil risiko, memiliki jiwa pemimpin, selalu menatap masa depan, berorientasi pada hasil. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Aspek ini meliputi kepribadian, kemampuan, nilai, serta persepsi positif yang ditimbulkan atau ada dalam diri individu. Tujuan personal branding. 4 tujuan penting dari personal branding, yaitu: yang pertama, sebagai media untuk mengaruhi orang lain mengenai persepsi diri individu, dan juga mengenalkan keunikan serta kemampuan individu tersebut yang jauh lebih unggul dibanding lainnya. Yang kedua,
memberitahu orang lain tentang identitas, keunikan, kemampuan, serta hal lain yang menjadikannya berbeda dan bernilai. Yang ketiga, untuk menampilkan kesan jika individu tersebut merupakan solusi pemecahan masalah yang dibutuhkan. 4. Merangsang persepsi orang lain mengenai nilai serta kualitas diri yang dimilikinya. Strategi personal branding. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menciptakan personal branding yang kuat. Strategi tersebut adalah: 1. Mengenali diri sendiri. Sebelum membentuk personal branding, kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu, seperti apa saja kemampuan yang dimiliki, bagaimana diri kita bersikap terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Kedua, tentukan tujuan personal branding. Setelah mengenali diri sendiri, kita bisa menentukan tujuan utama pembentukan personal branding. Artinya, kita ingin dikenal seperti apa oleh orang lain. Penentuan tujuan ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. 3. Tentukan siapa target personal branding. Kita harus menentukan target atau pihak yang mana ingin dijangkau. Penentuan target ini akan berpengaruh pula pada hal-hal yang harus dilakukan untuk memperkuat personal branding kita. 4. Membangun dan memperluas jaringan. Tidak hanya terus membentuk personal branding, kita juga harus membangun dan memperluas jaringan personal yang dimiliki, karena dengan hal ini personal branding kita akan semakin dikenal luas. Tata kelola perusahaan yang baik atau GCG adalah prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap mempertahankan kepentingan stakeholders. Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika usaha. Tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal GCG merupakan sebuah sistem nilai yang menjadi tolak ukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional dan proses bisnis secara sehat. Struktur organ GCG, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dengan yang berlaku, hingga keterbukaan informasi menjadi beberapa aspek GCG yang penting dan mencerminkan pengelolaan organisasi sebuah perusahaan. Tujuan perusahaan untuk menerapkan GCG ialah: yang pertama, mendorong pemberdayaan kemandirian, profesionalisme, dan objektivitas organ perusahaan dalam membuat keputusan dan dalam menjalankan tindaknya agar selalu dilandasi oleh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kesetaraan serta kewajaran dan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan dalam industri infrastruktur nasional maupun internasional. 3. Mendorong terciptanya hubungan dan lingkungan kerja yang baik, kondusif, dan profesional di antara organ perusahaan, karyawan, dan masyarakat lingkungan. 4. Menghindari praktek yang melanggar etika bisnis, seperti menghindari adanya benturan kepentingan, penyelewengan, kepalsuan, pernyataan palsu, pemberian suap, dan diskriminasi.
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi atau penanaman modal asing langsung dalam industri infrastruktur. Green economy adalah sebuah rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Blue economy yaitu konsep pembangunan ekonomi yang tepat. Sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan, pesisir dan lautan. Blue economy merupakan konsep optimalisasi sumber daya perairan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan. Konsep blue economy mengedepankan dan menitik beratkan pada efisiensi. Efisiensi mendorong adanya pengembangan investasi dan bisnis perikanan dengan tetap menjaga lingkungan lestari. Inti utama dari blue economy ini adalah kegiatan yang pro ekosistem. Segala limbah keluaran dari kegiatan perikanan harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari tanah maupun perairan umum. Limbah baik limbah kimia maupun limbah organik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada habitat dan kehidupan ekosistem. Oleh sebab itu, maka perlu adanya ilmu dan teknologi dalam manajemen keluaran limbah. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.